Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hersa dengan nomor induk mahasiswa 0539536652. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai proses lahirnya Pancasila. Sebagai generasi muda Indonesia, kita sering mendengar kata Pancasila. Tapi terkadang kita lupa bahwa Pancasila bukan sekedar 5 sila yang dihafal saat sekolah. Pancasila lahir melalui proses yang panjang, penuh perjuangan, pemikiran mendalam, dan semangat persatuan para pendiri bangsa. Salah satu momen terpenting dalam sejarah ini adalah sidang BPUPKI tahun 1945. Di tengah tekanan perang dunia, ancaman kolonialisme, dan situasi bangsa yang belum pasti, para tokoh bangsa berkumpul untuk menentukan masa depan Indonesia. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan besar yang menjadi fondasi negara ini. Gagasan yang kita kenal sebagai Pancasila. Ide ini bukan hanya teori politik, tetapi hasil pemikiran mendalam tentang kepribadian bangsa, budaya gotong royong, dan cita-cita Indonesia merdeka. Proses itu belum berhenti. Pada 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta, wujud kompromi dan hasil diskusi mendalam antara para pemimpin bangsa. Mereka berusaha menyatukan semua golongan, suku, dan keyakinan agar Indonesia berdiri sebagai negara yang adil bagi seluruh rakyatnya. Hingga akhirnya pada 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, Pancasila disepakati sebagai dasar negara yang final, yang menjadi dasar kita hingga hari ini. Perjalanan itu mengajarkan kita banyak hal. Di sana kita lihat nilai-nilai Pancasila yang nyata. 1. Persatuan. Karena para pendiri bangsa berjuang menyatukan perbedaan, bukan memecah belah. 2. Musyawarah. Karena keputusan besar lahir dari dialog dan sikap saling menghargai pandangan. 3. Keadilan dan kemanusiaan. Karena setiap keputusan diarahkan untuk kebaikan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan kelompok tertentu. Sebagai generasi muda, apa pelajarannya bagi kita? Hari ini, tantangan bangsa sudah berbeda. Kita hidup di era digital, era informasi terbuka, dan era di mana konflik bisa muncul hanya lewat komentar di media sosial. Tapi nilai-nilai Pancasila tetap relevan. Kita harus belajar berdiskusi tanpa membenci, berbeda pendapat tanpa memecah belah, menggunakan kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab, dan tetap menjaga persatuan. Karena Indonesia terlalu besar untuk dijalankan sendiri, tapi sangat kuat ketika dijalankan bersama. Tugas kita bukan hanya menghafal Pancasila, tetapi menghidupkannya. Dengan saling menghormati, dengan toleransi, dengan bekerja sama, dan dengan menjadi pemuda yang tidak hanya bangga terhadap Indonesia, tetapi juga berkontribusi nyata untuk Indonesia. Mari jadikan Pancasila bukan hanya simbol, tetapi karakter dalam diri kita. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan kita, dan sejarah telah menunjukkan Indonesia berdiri dan kuat karena persatuan dan nilai-nilai yang luhur. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.